Akibat menempatkan husnuzon tidak pada tempatnya, NU akhirnya kehilangan salah satu banomnya, Jatman, yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Lutfi bin Yahya, dedengkot Baklawi yang dihusnuzoni sebagai keturunan Rasulillah. Pada tahun 2019, Idaroh Aliyah Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Betapa lancangnya Saudara Lutfi bin Yahya Pekalongan karena telah dipasrai menjadi Rois Am Jatman, tetapi justru menyalahgunakan, bahkan telah dengan sadar dan sengaja bisa kita sebut merampas, merebut atau mencuri badan otonom milik NU, yakni Jatman. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaroh Aliyah Jatman telah secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama. Ini loh efek dari husnudon. PBNU sudah husnudon soal nasab, tapi ya begini jadinya. Soal efek imbasnya ini banyak gitu loh. Kalau misalkan kita babar satu-satu, wah nggak habis gitu, banyak. Nah ini tuh PBNU tidak pernah melihat hal ini gitu loh. Husnuzon membawa bencana. Begitulah kiranya istilah yang pantas untuk menggambarkan kondisi PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Ahyar dan juga Gus Yahya, yang saat ini terancam kehilangan salah satu banomnya, yakni Jatman, karena sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Lutfi bin Yahya yang secara otomatis dengan keluarnya SK dari Kemenkumham tersebut. Jatman saat ini bisa dibilang sudah menjadi perkumpulan yang berdiri sendiri, yang tidak lagi berada di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita sebagai warga Nahdiyin akar rumput yang seandainya tidak peduli terhadap NU dan para masaih kita, sudah tentu kita akan tertawa gembira, bertepuk tangan sembari menonton drama-drama membosankan yang dipertontonkan orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama, merebut kembali Jatman dari tangan Lutfi bin Yahya, seorang Baklawi yang sangat berbahaya, yang selama ini dihusnuzoni oleh mereka sebagai keturunan Rasulillah. Husnuzon memang sikap yang mulia, tapi husnuzon bisa berbalik artinya menjadi istilah bunuh diri jika Allah telah menunjukkan bukti-bukti yang nyata bahwa orang atau golongan yang dihusnuzoni tersebut telah banyak membuat kerusakan di atas dunia. Namun tetap saja kita memaksakan diri untuk berhusnuzon kepadanya, menutup akal pikiran dan hati kita bahwa mustahil zuriyah asli baginda Rasulillah akan membuat kerusakan di atas dunia. Coba katakan kita kurang bukti apa? Orang yang dihusnuzoni sebagai keturunan Rasulillah tersebut sudah jelas mengacak-acak sejarah Nusantara. Di antaranya adalah mengklaim bahwa Panglima Perang Kesultanan Jogja KRT Sumodiningrat adalah moyangnya keturunan Yaman dari klan Bani Ubaidillah, bahkan dipalsukan kuburannya. Padahal pihak Kesultanan Ngayogyakarta sudah membantah dengan tegas klaim sepihaknya, dan itu berdasarkan manuskrip dan data-data yang ada di Keraton Jogja. Namun tetap saja ia keras kepala dan mengklaim bahwa sejarah versi dia yang ia dapatkan melalui mimpi ataupun kasyaf itulah yang paling sahih kebenarannya. Kemudian sejarah NU yang ia belokkan bahwa berdirinya adalah atas restu kakek moyangnya, yang PBNU sendiri telah turun tangan untuk membantah. Namun ia bukannya sadar atau mengakui bahwa dirinya salah, malah sekarang justru menurunkan buzzer-buzzernya, menarasikan bahwa klaim sejarah tersebut adalah benar adanya, meskipun buzzer-buzzer tersebut sama sekali tidak menunjukkan data atau bukti apa-apa. Apa yang dilakukan Lutfi bin Yahya? Dan belum lagi Baklawi-Baklawi lain yang gerakan politiknya sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, jelas sudah masuk dalam kategori membuat kerusakan di atas dunia, yang mana hal tersebut mustahil dilakukan oleh manusia yang garis nasabnya benar-benar bersambung dengan baginda Rasulillah. Husnuzon yang digencarkan oleh ketum PBNU yang jelas ditempatkan tidak pada tempatnya, kini benar-benar telah membawa bencana bagi Nahdlatul Ulama.
di mana salah satu banomnya yakni Jatman terancam direbut dan dikuasai oleh orang yang selama ini dihusnuzoninya sebagai Suriah Rasulillah, dan itu terbukti dengan tidak patuhnya Lutfi bin Yahya dan juga antek-anteknya terhadap kesepakatan pengurus Jatman seluruh Indonesia yang memasrahkan kepada PBNU untuk mengadakan muktamar Jatman, dan malah akan mengadakan muktamar sendiri versi dia yang tentu saja akan semakin membuat kisruh di dalam tubuh Jatman Nahdlatul Ulama. Tentang apa yang disampaikan oleh Ki Haris Sodaqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Akhirnya kita diminta oleh Kiai Miftahul Akhyar pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf Kiai, memang sudah mau membuat panitia muktamar. Dan Jatman itu jelas jam'iyah, bukan jamaah. Jamaah yang telah membuat sistem sehingga sistem itu bisa berjalan sendiri. Mustajil pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga ngadap ke Maulana Habib Lutfi dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin ternyata Aliyah masih tetap ngotot. Dari itulah pramuktamar kesempatan malam hari ini kita harus mempersiapkan kelak muktamar yang akan datang, sudah dipersiapkan untuk pembekalan. Masih tetap ngotot, tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan. Dan ini membuat kita semakin yakin betapa berbahayanya orang keturunan imigran dari Yaman ini ketika dikasih jabatan-jabatan penting baik di NU maupun di negara. Betapa tidak orang yang selama ini dibesarkan oleh NU, yang selama ini dipercaya oleh NU, oleh warga NU, kemudian tiba-tiba dengan secara sadis saya katakan, dengan secara licik menyeret keluar Jatman dari induk organisasinya. Nah ini tuh PBNU tidak pernah melihat hal ini gitu loh. Kenapa nggak mau melihat hal ini dan itu terjadi di masyarakat dan banyak. Kenapa nggak mau melihat? Bahkan disuruh husnudon saja. Padahal menghadapi soal Jatman saja PBNU kelabakan begitu. Kita ingin melihat tanpa kekuatan besar warga Nahdliyin, apa yang bisa diperbuat oleh PBNU dengan ilmu tingkat tingginya, yakni husnuzon, merebut kembali Jatman dari tangan Lutfi bin Yahya, yang secara legal standing sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Karena kepengurusan Jatman Pak Lutfi sudah disahkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM-nya, yang tentu saja jika permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum, Jatman versi Lutfi bin Yahya lebih berpotensi diakui oleh negara meskipun seandainya PBNU telah melakukan muktamar Jatman hingga terbentuk kepengurusan baru di dalamnya. Dan jika sudah demikian, apa yang bisa dilakukan oleh PBNU selain berharap munculnya kekuatan besar dari warga Nahdliyin yang dianggap orang-orang goblok ini untuk menghadapi kezaliman Lutfi bin Yahya yang telah merampok Jatman dari pengurus besar Nahdlatul Ulama? Sudah sangat sering kita menyampaikan, permasalahan kaum Habib yang seperti hama dalam negeri ini bukanlah tentang oknum-oknumnya yang wajar apabila dalam satu komunitas ada satu atau dua oknum yang buruk perangai serta sifatnya. Namun permasalahan yang sesungguhnya justru berasal dari kita, karena pengakuan kita kepada golongan mereka bahwa mereka adalah Zuriyah Rasulillah, sehingga wajib untuk kita muliakan itulah yang pada akhirnya memunculkan sifat-sifat angkuh dan tinggi hati pada diri mereka, dan itu menjangkiti hampir semua orang dari klan Bani Ubaidillah, sehingga mereka merasa berhak untuk dimuliakan dan merasa wajib didukung oleh kita apapun yang ingin mereka perbuat di atas buminya Allah Ta'ala. Kezaliman, kesombongan, dan kesewenang-wenangan mereka sungguh tidak akan pernah terjadi seandainya kita umat Islam bangsa Indonesia, wabil khusus para kiai atau ulama pribumi Nusantara, tidak mendukung dan mengakui klaim dari golongan mereka bahwa mereka adalah kaum keturunan Rasulillah. Bahasa ekstrimnya, para kiai dan para ulama yang tetap mendukung pengakuan mereka bahwa kaum Habib adalah Zuriyah Rasulillah,
Sungguh para kiai dan ulama tersebutlah yang paling berdosa besar atas segala kerusakan yang dibuat oleh kaum Habib di atas dunia, sebab karena pengakuan mereka itulah akhirnya berdampak langsung kepada mental kaum Habib yang menjadi manusia-manusia angkuh, merasa dirinya mulia sehingga merasa wajib dihormati dan didukung segala tindak tanduknya di atas dunia. Jika husnuzon terus dikedepankan, padahal bukti sudah nyata bahwa golongan mereka bukanlah keturunan Rasulullah. Dan bukti juga sudah nyata bahwa golongan mereka kerap kali menimbulkan kerusakan di bumi Nusantara, termasuk jelas-jelas ingin merampok Jatman dari Nahdlatul Ulama. Maka saran kita, biarkan saja Jatman direbut dan dikuasai olehnya, dan bila perlu NU yang didirikan oleh para ulama pribumi kita, serahkan saja kepada mereka. Kita husnuzon saja jika NU berada di tangan mereka, maka seluruh warga Nahdiyin akan dijamin masuk surganya Allah Ta'ala karena dipimpin oleh anak keturunan Baginda Rasulullah.